Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar. Itu semua. Nomor satu pasti jawabannya sabar. Gitu ya Bu. Itu mbak-mbak yang saya tanyain Bu, Mbah, apa sih rahasianya pernikahannya? Sabar. Udah nangis darah, sabar katanya gitu. Mau bangun keluarga surga kan? Maka pertama ibunya, ayahnya mesti salih dulu. Ibunya mesti salihah dulu, ayahnya mesti salih dulu. Dan selalu kata-katanya penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, itu bisa menjadi doa. Anak durhaka, anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh, itu dihilangkan. Nah, dari tadi kita ngebahas soal anak ibu-ibu sekalian. Sekarang ngebahas mengenai kita dan pasangan kita. Masya Allah luar biasa. Saya singkat sekali membahas ini ibu-ibu sekalian. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19, saya nasihatin diri saya juga ya ibu-ibu semua. Dan mohon doanya juga untuk adik saya ya Bu ya, dan semua orang yang sedang diuji dengan pernikahannya ya. Dalam surah An-Nisa ayat 19 itu ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mempergauli pasangan kita dengan baik. Gak mudah ya Bu ya. Kadang-kadang aduh gimana bisa buat baik, dia ngeselin mulu gitu ya. Tapi Masya Allah. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan dan kita diminta untuk sabar dalam memperlakukan pasangan kita. Sebagaimana kita punya banyak kekurangan dan kita minta orang lain sabar menghadapi kita, maka kita pun sabar. Saya sering tanya pada orang-orang yang sudah pernikahannya 50 tahun, 60 tahun, apa sih rahasianya Bu? Apa jawabannya Bu? Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar. Itu semua. Nomor satu pasti jawabannya sabar. Gitu ya Bu. Itu mbak-mbak yang saya tanyain Bu, Mbah, apa sih rahasianya pernikahannya? Sabar. Udah nangis darah, sabar katanya gitu. Jadi ternyata dalam surah An-Nisa 19 juga begitu. Masya Allah, Allah SWT berfirman untuk mempergauli pasangan kita dengan baik dan sabar. Saya hanya ingin berkonsentrasi pada diri kita sendiri ibu sekalian. Kadang-kadang kita banyak dikecewakan juga. Kadang-kadang kita ngerasa sakit juga. Tapi Masya Allah ada loh jenis istri-istri yang tetap berbuat baik. Ibu tuh buat baik buat siapa sih? Ini nih misalnya suami ibu ngeselin ibu, tapi ibu masih masak, masih bersih-bersihin rumah ya kan? Kenapa masih masak? Kalau kesel ya tinggalin aja, masak aja sendiri. Kan bisa begitu. Tapi sebagian dari ibu-ibu masih masak kok, masih ngurusin rumah. Kenapa? Karena ibu berbuat baik bukan buat suami ibu. Ibu berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dalam surah An-Nisa 34. Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh itu adalah yang taat kepada Allah. Ibu buat baik bukan buat suami ibu, bukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibu buat baik karena setiap kebaikan yang ibu lakukan itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kok kebaikan saya nggak dihargai ya, kok nggak dilihat ya. Tapi ternyata semua kebaikan ibu nggak pernah sia-sia karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang ibu lakukan kembali untuk diri ibu sendiri. Jadi ada ibu-ibu yang hebat yang berkonsentrasi, saya melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gak mudah loh jadi ibu rumah tangga. Mudah nggak? Jadi ibu pekerja sama jadi ibu rumah tangga dua-duanya sama-sama susah. Saya bahas dulu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Masya Allah, suatu ketika diceritakan lowongan pekerjaan, banyak nih yang daftar. Ini lowongan pekerjaan gak jelas nih, mau nyari apa nih? Ketika pewawancaranya bilang begini, dicari yang jago masak, yang jago bersih-bersih, yang jago mijit, yang bisa ngantar-ngantar ke sana kemari, yang bisa ngurus keuangan. Kalau sakit mesti kerja juga. Tidurnya paling belakangan, bangunnya paling awal. Nggak ada lah orang yang bisa begitu. Sekarang tukang masak aja sendiri, pegang keuangan, akunting sendiri. Tukang pijit tuh pergi ke tempat pijit sendiri. Nggak ada yang bisa segala sesuatunya semuanya. Sakit istirahat, tidur, ada waktu libur. Mana ada kerja setiap hari? Nggak ada hari Ahad libur, hari Minggu libur. Nggak. Ini kerjaan membutuhkan semuanya harus bisa. Kalau sakit mesti kerja juga. Siapa tuh Bu? Ibu rumah tangga.
Dahsyatnya itu kalau dirinci satu-satu, gajinya gede banget tuh. Tukang masak bu, mahal bu, chef. Laundry tuh juga mahal tuh. Cleaning service dikira nggak mahal. Ya nggak, ngurusin keuangan, nyatet keuangan, dikira nggak butuh orang khusus, butuh orang khusus. Nganter ke sana kemari jadi gojek dadakan kadang-kadang, itu juga supir dikira nggak bayar mahal. Siapa yang ngerjain? Ibu rumah tangga, hemat banget ya jadinya ya, dikerjain sama satu orang. Masya Allah. Hebat nggak ibu rumah tangga? Masya Allah. Lagi sakit kerja nggak? Kerja juga kadang-kadang. Ibu tuh nggak boleh sakit. Peraturan dari mana itu ya? Ibu nggak boleh sakit katanya. Peraturan dari mana? Sakit istirahat. Nggak bisa istirahat. Kadang-kadang mesti kerja juga. Tidur paling malam lagi, bangun paling awal lagi. Tuh ingat sahur kemarin, bangun paling awal lagi. Kurang tidur kita, dahsyat nih ibu rumah tangga. Hebat ya ibu rumah tangga ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, wahai para ibu rumah tangga, engkau orang-orang yang hebat. Masya Allah, setiap apapun yang kau kerjakan, mau dilihat kayak gak dilihat, kayak dihargai, kayak gak dihargai, kayak semuanya yang kau lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebaikan yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah balas semua ketulusanmu itu, insya Allah. Ibu kerja, di sini ada ibu pekerja. Hebatnya ibu pekerja, Masya Allah. Itu bukan tugasmu cari duit bu. Nyari duit tugas ibu nggak? Ibu itu, perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tulang rusuk itu apa? Dijaga, dilindungi, disayang-sayang, bukan tulang punggung. Tapi ada nih di antara kita yang membantu perekonomian suaminya. Hebat nggak tuh? Masya Allah. Walaupun wahai suami engkau bekerja, uangmu sebagian uangku wahai suami. Aku bekerja, uangku ya uang aku. Aku kasih ke keluarga, itu namanya sodakoh. Jadi kalau ibu bilang, ini sodakoh ya, sodakoh nih, sodakoh. Enggak gitu juga ya bu. Jadi maksudnya ibu-ibu pekerja juga hebat. Itu bukan tugasmu, Masya Allah. Engkau melakukan peran ganda di rumah. Engkau juga melakukan pekerjaanmu sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anakmu, melayani suamimu. Tapi engkau juga kerja, bantu perekonomian suamimu. Padahal kalau engkau mau bisa aja ibu sekalian. Ini pinjem loh, ini pinjem nih, ganti loh, harus ganti loh, bisa aja bu. Tapi ibu dengan kebesaran hati, ibu berbagi tugas. Suami bayar ini, saya bayar ini. Masya Allah, hebat nggak tuh? Tiap hari sedekah. Istrinya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya duit nih, tapi saya mau sedekah, boleh nggak saya sedekah sama suami dan anak-anak? Karena mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kata Rasulullah, kau dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Mereka lah yang paling penting yang kau harus tolong di awal. Sebelum kita kemana-mana, tolong keluarga dulu. Jadi ibu-ibu yang kerja, yang penghasilannya bantu keluarga, engkau sedekah tiap hari bu. Masya Allah, hebatnya dirimu itu. Masya Allah, bukan tugasmu cari duit, tapi engkau bantu dengan kebesaran hatimu untuk membantu perekonomian keluarga, engkau hebat. Jadi terakhir dari saya pada hari ini, gak mudah untuk mencapai surganya Allah SWT. Saya pun yang ngomong begini bu, masih banyak salah, masih banyak kurang. Masih banyak ujiannya juga ya. Kadang-kadang Allah uji dengan apa yang kita ucapkan ibu-ibu sekalian. Jadi ketika saya bicara, saya lagi nasihat, saya lagi ngingetin diri saya sendiri ibu-ibu semua. Ibu minta sama Allah SWT, minta agar Allah bantu kita untuk jadi hamba Allah lebih baik, bantu kita untuk jadi anak lebih baik untuk orang tua kita. Kita minta sama Allah agar Allah bantu kita untuk jadi istri yang baik, yang sabar. Ibu sabar gak? Sampai gak bisa berkata-kata lagi ya bu? Saking gak bisa berkata-kata lagi udah cuman gitu doang ya. Udah pasrah, udah gak bisa ngomong. Capek, udah diam aja ya. Gitu ya. Dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita insya Allah. Dan jadi teman yang baik untuk teman kita lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu. Saya minta maaf ibu-ibu semua dengan semua perkataan saya kalau ada salah-salah. Dan semoga Allah bantu ibu-ibu semua untuk menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Dan Allah lindungi keluarga kita. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih ibu-ibu sekalian.